kayak gitu kan. Ini sambil nunjuk gini, ngeliatin gini kan. Aku bilang, aduh ini nggak mungkin aku gitu kan. Aku juga takut apalagi juga kan waktu itu malam. malam kejadian orang nyapu halaman malam kan aneh. Nah di sini kita juga mikir sih, katanya kalau merbabu itu naik ganjil kita bakalan dilengkapin, dijadiin genap. Nah jangan-jangan satu orang itu adalah bagian dari yang 2 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersama saya Novi di Merinding Channel. Kali ini kita akan kedatangan narasumber untuk membahas tentang misteri pendakian Gunung Merbabu. Merbabu. Ya, dengan Mas Viko. Dengan Mas Viko. Gimana Mas Viko? Pertama awal ceritanya? Awalnya sih kita sekedar ngobrol sih sama teman-teman dulunya sih. Sambil di warung kopi gitu kan ya, sambil ngobrol kita iseng-iseng nih, ayolah mumpung kita masih kuliah gitu kan, kita bikin cerita apa gitu. Ceritanya itu jadi ada yang salah satu dari anggota kita nyeletuk, gimana kalau kita ke puncak gitu kan, ke Merbabu aja gitu, boleh lah gitu. Ini beberapa temen itu sekitar 10 orang lah, 10 lebih lah, kurang lebih segitu. Mereka udah oke gitu. Hari hanya kapan? Mereka nentuin Jumat malam kita berangkat gitu. Jumat malam, oke lah, siap, deal gitu kan. Nah, pas pada hari H yang ngumpul di titik poinnya, meeting point kita itu ternyata cuma bertiga tok, 3 orang. Jadi yang lain nggak ikut? Yang lain ternyata nggak jadi, cancel semua gitu kan. Oke lah, habis sholat Jumat kita prepare gitu kan. Hujan deres, nyampe kosan kita dipending dulu akhirnya. Ya udahlah, agak nanti gitu berangkatnya, nunggu hujan reda dulu. Terus kita sekitar setengah jam atau 1 jam lah itu. Oke, hujan baru reda. Dimana nih yang lain, coba dikontak dulu gitu kan. Ternyata dikontak-kontak nggak ada yang ikut. Oke lah, kita fix bertiga. Kita bertiga berangkat pakai 2 motor. Saya bocengan teman saya anak Jakarta, terus teman saya yang satu itu sendiri. Kita berangkat sekitar habis asar, sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu. Berangkat menuju ke pos base camp. Base campnya kalau nggak salah itu masuk di daerah Salatiga. Cukup lama sih, dari Jogja ke Salatiga tuh butuh waktu sekitar 2 atau 3 jam lah, kondisi perjalanan dengan cuaca kayak gitu kan ya. Kira nyampe sana itu sekitar maghrib kita baru masuk base camp. Kawasan base camp sebenarnya, belum base camp yang utama, kawasan base camp itu masuknya itu di daerah Cuntel, Kopeng. Kopeng itu para pendaki pasti sudah tahu lah daerah situ. Nah, kita mulai masuk situ, gapura masuk, ada kayak bumi perkemahan, kayak gimana, kita tetap aja masuk, lurus. Nah, dari situ udah mulai ada yang aneh. Anehnya adalah teman saya yang duluan, yang naik motor sendiri itu, dia duluan, lah saya teman saya di belakang berdua. Tiba-tiba di jalan itu saya ngeliat ada ular warna hitam, melintang di jalan gitu. Nah, teman saya kebetulan saya kayak tahu kan, bro pelan-pelan ada ular gitu kan. Temen saya yang nyetir di depan tuh nggak tahu mana, nggak ada gitu. Oke, berarti yang lihat cuma Mas Viko aja. Di situ feeling saya udah mulai nggak enak ini. Wah, ini udah mulai aneh kan. Oke lah, lanjut gitu, lanjut. Jadi desa terakhir itu kita ngelewatin kayak perkebunan atau kalau nggak salah mirip-mirip hutan lah. Situ kita masuk situ. Oke, kita parkir depan base campnya di Kopeng itu.
motor 2 kita parkir. Basecamp kondisi udah tutup karena kita datangnya udah malam. Nah, nyampe situ kita ketok lah pintunya, barangkali ada orang yang jaga kan di dalam atau gimana gitu. Kita ketok-ketok kok nggak ada yang keluar. Akhirnya kita bertiga tuh sama, kita dengar orang mandi di belakang, di dalam gedung basecamp itu, bangunan. Wah, mungkin penjaganya sedang mandi gitu kan. Kita sempat nunggu juga di teras tunggu, kita ketok lagi. Ini orang mandi nggak selesai gitu. Hampir 10 menitan. Oke lah, kita ke belakang gitu. Belakang lewat jalan samping itu kan ada jalan setapak kecil itu. Samping. Dari situ masih kedengar suara orang mandi, masih kedengar. Kebetulan saya digendong sama teman saya kan, teriak-teriak di kacanya situ, Pak, bukain pintu basecamp, kita mau ndaki gitu kan. Tiba-tiba suara air itu nggak ada, hening langsung kan, barangkali orangnya selesai mandi gitu kan. Akhirnya ya udah, kita ke depan lagi, kita tunggu lagi, kok nggak buka-buka, nggak ada yang keluar. Ini kayak ada sesuatu yang nggak bener gitu. Terus ya udah, akhirnya kita cari orang kampung aja di situ. Biasanya di desa kan ada Pak RT, Pak RW gitu ya. Kita jalan pakai motor pelan-pelan, ada pelang tulisan RT gitu. Oke lah, motor kita parkir di situ. Rumah Pak RT kita ketokin lagi, nggak dibukain, nggak ada orang. Saya mikir malah kayaknya kita kemalaman deh datang ke sini tuh. Berarti sekitar jam berapa itu? Itu kisaran jam habis isya lah, mungkin sekitar jam 8, mungkin kalau nggak jam 9. Seingat saya itu segitu. Kayak gini kondisi rumah udah sepi semua di kampung terakhir itu. Kita ketok, akhirnya teman saya kayak gini. Ya udahlah, motornya ini aku yang nunggu. Sekalian aku bangunin Pak RT, mungkin ketiduran atau gimana. Kalian berdua, aku sama temanku anak Jakarta itu kita jalan cari orang di kampung. Kayak jalan, kita muter-muter tuh nggak ada rumah yang buka sama sekali. Desanya sunyi bener, sunyi kayak apa ya, desa kuno gitulah. Sunyi banget kan. Kalau biasanya kan orang dulu kan habis maghrib tuh udah pada di rumah masing-masing kan ya. Kayak gitu. Itu sih oke lah kita gitu. Ada, kalau nggak salah itu ada satu rumah itu pintunya masih kebuka dan itu lampunya masih nyala, ruang tamu. Ada suara TV. Kita ketok gitu, Pak, Bu, permisi gitu kan. Assalamualaikum, Pak RT-nya kemana? Kita ketok-ketok itu kan. Tiba-tiba nggak ada jawaban, tapi suara TV ada di dalam gitu. Terus ya udahlah, mungkin orangnya ketiduran kali ya, nonton TV sambil ketiduran gitu. Jalan baru sekitar 3 atau 4 langkah dari rumah, tiba-tiba pintunya ditutup sama orang tadi. Nggak tahu orang tadi, orangnya, tapi nggak tahu apakah di rumah itu kejadiannya. Tiba-tiba ditutup, jegrek gitu. Dengar aku sempat noleh, lah kan berarti ada orang. Ya kan? Tapi kok nggak keluar, tapi kok aneh gitu kan, ada kejadian aneh. Oke lah, kita jalan lagi, mungkin orangnya nggak mau diganggu atau gimana kan. Kita jalan lagi terus tiba-tiba pas nggak tahu itu pertigaan atau mungkin jalan nikung gitu, aku lupa sih tempatnya. Nah itu ada nenek-nenek itu nyapu malam hari pakai kebaya, nyapu halaman rumah depan pakai sapu lidi. Nah ini ada orang nih gitu kan. Wah, ada orang nih, boleh lah gitu, tanya dulu. Kebetulan temanku anak Jakarta kan nggak bisa bahasa Jawa. Nah orang-orang Jawa kan belum tentu semua bisa bahasa Indonesia. Nah makanya aku yang bicara Jawa, sama orang itu. Aku disuruh maju, kamu aja lah yang bisa bahasa Jawa, coba kamu tanya gitu. Orang Pak RT kalau enggak yang basecampnya tuh kemana, kok nggak ada gitu. Oke lah, aku maju tanya, Mbah, Pak RT-nya di mana gitu kan, tapi pakai bahasa Jawa sih. Pakai bahasa Jawa kan. Tiba-tiba mbahnya tuh berhenti, terus sambil nunjuk gini, tangan kanan nunjuk gini, tapi sambil ngeliatin gini. Tapi nggak bicara. Gini sambil senyum. Bicaranya nggak jelas. Bicaranya nggak jelas sih, rambutnya tuh berantakan gini, di depan gitu berantakan. Pakai kebaya gitu.
Saya pakai ya baju-baju kuno lah, baju orang Jawa kuno gitu. Kayak kutu baru gitu ya berarti. Hah? Sing bajunya zaman dulu kan biasanya. Baju mbah-mbah zaman dulu yang pakai ikat kain itu loh. Kayak gitu kan. Ini sambil nunjuk gini, ngeliatin gini kan. Aku bilang, aduh ini nggak mungkin aku gitu kan. Aku juga takut juga kan waktu itu malam kejadian orang nyapu halaman malam kan aneh. Aku tak oke lah gitu. Nggih Mbah, matur nuwun aku bilang gitu. Ya Mbah, terima kasih gitu loh. Oke lah, aku sama temanku berdua tuh jalan. Temanku udah ngumpet di belakang. Temennya dua tadi. Udah ngumpet dia tuh. Jalan tinggal nggak tahu berapa rumah gitu, tiba-tiba ada dua bapak-bapak nyamperin kan. Loh Mas mau ndaki gitu. Iya Pak gitu. Di basecamp kok kosong kemana kan kita gitu. Oh orang yang jaga basecamp tuh lagi ada di rumah, lagi nonton TV di dalam gitu. Otomatis langsung. Ya Terus kan? tadi siapa? Terus yang mandi tadi siapa kan aku gitu. Ini udah mulai kayak nggak sehat lah. Oke lah, aku ngikut orang itu akhirnya aku diajak sama orang itu. Mas tak ajakin ke rumahnya gitu. Aku datang ke sana, Pak basecampnya mau daftar, kita mau ndaki gitu kan pendakian resmi biasanya kan kita daftar dulu. Sekalian mau titip motor gitu. Oh ya Mas bisa ntar Mas ya ntar. Terus orangnya tuh ngambil kunci ke dalam, ngambil kunci atau gimana nggak tahu. Terus kita bertiga itu diajak ke basecamp bareng-bareng. Nah ternyata orangnya tuh buka pintu kondisinya terkunci, pintunya itu terkunci, basecampnya itu. Berarti nggak ada orang sama berarti sekali. Kan di dalam nggak ada orang kan gitu. Terus bapaknya bilang, Mas besok itu Sabtu ada pendakian massal, makanya itu kita bersihin dulu tempat-tempatnya, kita siapin terus kita kunci gitu. Oke lah, aku udah feeling udah kayak gitu, udah campur aduk kayak Oke, kita di situ melengkapi administrasi lah ya, nama, pendataan kayak gitu-gitu. Sekalian titip motor gitu. Sama bapaknya dikasih peta, kita kertas peta gitu 1 lembar. Mas ini petanya gitu kan, waktu dulu belum ada Android sih. Kan GPS Android itu kayak barang mewah kan ya. Ya lah, berarti modul kita cuma kertas ini nih, jangan sampai rusak, jangan sampai sobek, kan gitu. Cuman selembar tok, wes nggak bisa difotokopi. Tukang fotokopi jam segitu kan nggak ada ya. Nggak ada. Kan. Oke lah, kita berangkat, prepare nih, kita siapin dulu perlengkapan, kita final check sebelum naik gunung kan. Biasanya kan kita final check apa nih perlengkapan kita, kalau ada yang kurang kan kita lebih baik stay di base camp gitu kan. Ternyata oke, final udah lengkap semua, kita bertiga udah siap lagi jalan. Jalan belum sampai keluar pagar dari base camp itu salah satu temanku tuh tasnya putus. Tasnya putus. Nah aku udah bilang ke dia kan, bro mending naik besok aja gitu, feelingku udah nggak enak aku gitu, feelingku udah nggak cocok ini aku. Besok pendakian massal kita bisa bareng-bareng sama mereka gitu kan. Nah 2 temanku ini ngotot, udah nggak apa-apa, kuat kok ini, bisa aku bawa gitu. Kan aku nggak punya temen, nggak punya suara aku sendiri kan. Oke lah, aku ngikut, aku akhirnya ngikut. Oke, kita mulai start jam 10 malam kalau nggak salah. 10 malam kita udah mulai jalan, batas-batas kampung sama hutan tuh ada kayak sawah-sawah gitu kan. Kayak kita udah mulai masuk hutan, tak masuk gitu sekitar, ya seingatku sih jam 10. Mulai jam 10 itu udah nggak apa ya, kayak kejadian udah nggak wajar lah. Tapi temen yang 2 ini nggak ngerasa kok ada yang aneh tuh nggak? Mungkin sih mereka ngerasa, cuma diem aja. Kita sama-sama diem karena kan kita ada di tempatnya, di tempatnya mereka kan, kayak gitu. Kita sama-sama diem akhirnya. Jadi kita bertiga tuh diem semua. Mungkin ya kita sama-sama tahu sih. Jalan kita di pos bayangan 1 kalau nggak salah itu, pos bayangan 1 kita istirahat bentar, ngambil air di situ kalau nggak salah ada sumber airnya di situ. Ada sumber air, kita ngisi, kita istirahat bentar sambil ya bikin kopi lah di situ. Oke nih, mungkin sekitar 15 menitan, 15 sampai 20 menit lah kita di situ. Lanjut jalan terus kita ngikutin petanya itu kan, sama jalan setapak itu.
jalan, tiba-tiba kok ada yang aneh gitu. Anehnya tuh jalan setapak, namanya orang pendaki ya sering dipakai buat ndaki kan. Itu jalan setapak, tiba-tiba di depan itu ada semak nutup. Kita bertiga berhenti langsung, ini jalur bener nggak gitu Kan nggak sesuai sama petanya. kan? Tapi nggak sesuai peta sih ya emang lewat sini gitu. Karena sering dilaluin orang kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mesti kan jalan itu kebuka, itu ada semak. Terus kita bertiga ngelihat, udahlah bismillah gitu, kita masuk semak aja. Kita masuk semak, setelah keluar dari situ ada jalan setapak. Merinding. Ada jalan setapak. Kita diem di situ, bertiga diem. Kita nengok ke belakang, ada di depan. Ini kan nggak mungkin gitu loh. Kan biasanya ada jalur muter gini paling enggak kan ya. Itu bener-bener kayak kepotong tengah. Ini udah feeling aduh, udah kacau ini, feelingku berantakan di situ. Kan, gila di jalan situ, terus sudah beberapa kali sih kita istirahat beberapa kali gitu kan. Waktu pas di jalur yang samping jurang gitu loh, nggak salah sih ingat saya samping jurang situ, aku sempat ketiduran. Jadi aku tidur tuh posisinya itu depan udah jurang, tinggal dikit lagi itu udah jurang depanku. Aku tidur tiba mau jatuh gini kan, sama temanku diambil langsung, tek gitu, set. Ya untung temanku tahu gitu. Itu yang pertama, terus disuruh pergi. Udah nggak usah istirahat di sini, kita cari tempat lain gitu. Cari tempat lain. Lah, aku sama temanku berdua anak Jakarta ini ketiduran. Temanku yang satu anak Salatiga ini jaga. Tiba-tiba kita tidur dibangunin. Plak, bro, jangan tidur di sini. Apaan gitu. Udah dah, pokoknya nggak usah gitu. Oke, jalan. Akhirnya jalan lagi kita. Nah, setelah itu aku ngelihat ada kayak bayangan hitam tuh gede banget di samping sebelah kiri. Ingat bener. Itu kalau ukuran manusia tuh bukan. Berarti gede banget. Gede banget itu, dan itu di bawah pohon. Gede, dia tuh berdiri kayak gini tapi hitam nggak kelihatan gitu. Aku langsung, wah ini udah mulai ini aku gitu. Udah mulai kayak apa ya? Kita masuk ke tempatnya dia kan, mulai permisi lah istilahnya. Udah mulai permisi kayak gitu. Nah ternyata temanku tuh yang bangunin aku itu, dia ngeliat ada pocong di situ di belakang kita. Jadi yang teman satunya. Pagi pas kita tidur tuh di belakang kita tuh ada pocong satu berdiri. Itu ngeliatin kita. Makanya terus tadi dibangunin lagi ya. Itu. Berinding. Itu kan. Yalah kita jalan gitu. Terus kita ya nggak sempat lihat jam sih. Kadang kayak yaudah jalan-jalan aja kan gitu. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Dan itu suaranya tuh kenceng banget kayak kita ada di kampung. Padahal kan nggak mungkin kan udah berapa jam jalan kita start kan. Jam 10. Jalan mulai jam 10. Istirahat paling 15 menit, paling segitu-gitu tok. Tidur pun paling nggak nyampe 5 menit kita. Tidur sambil duduk soalnya. Itu nggak mungkin sampai lama gitu. Kita dengar azan subuh, kita bertiga tuh berhenti langkah. Berhenti semua, tek. Kita saling lihat nih. Ya kan berarti kita masih belum jauh dari kampung. Iya kan? Iya. Kita masuk hutan tuh dengan jarak segitu jauh perjalanan. Kita masih dengar azan subuh, suaranya kenceng banget. Itu gimana coba? Nah, kebetulan salah satu temanku tuh anak Jakarta, dia iseng. Setiap dia berapa langkah gitu, dia matain ranting. Ranting kan buat penanda jalan tuh. Biasanya orang pendaki tuh matain dikit. Dia 3 kali ngeliatin ranting yang dia patahin. Berarti yang tadi yang dipatahin itu dilewatin lagi lagi 3 kali katanya dia. Nah ini yang tak patahin tadi. 3 kali dia ngeliatin ranting yang dipatahin itu. Dia udah punya feeling kan. Berarti kita cuma muter doang di sini. Kayak gitu. Terus akhirnya mutusin untuk lanjut atau berhenti istirahat dulu? Akhirnya setelah kita dengar azan subuh kan, kita saling, ya kalau apa ya, kalau istilah orang Jawa tuh kita saling rasan-rasan lah.
azan subuh. Iya, azan subuh. Ya udah nanti aja dibahas gitu. Nggak usah di sini kata. Oke lah, kita akhirnya putusin gimana nih. Oke, gas lanjut gitu. Berangkat gitu. Lanjut sampai pos 3 itu udah matahari udah muncul lah. Pos 3 itu matahari udah muncul. Sampai situ kita tidur kayak gitu kan. Bentar. Cuman ya yang namanya pendaki pasti kan kalau kita mau kencing kayak mau apa kan permisi dulu. Karena itu kan bukan rumah kita gitu kan. Oke, habis itu terus dari pos 3 itu kelihatan pos 4 tower. Pos tower itu kelihatan banget dari pos 3 itu kelihatan banget. Di peta itu sekitar 30 menit kalau nggak 40 menit. Seingatku tuh segitu. Tuh, oke lah deket pos kelihatan di ujung puncak bukit itu ada towernya itu. Ada helipad di situ. Pos 4 tuh udah kelihatan, matahari terik. Kita mikir pasti wah udah siang kan nggak mungkin. Ada hal kayak gitu. Kebetulan kan ya di Merbabu itu gitu saya baru perdana kali pertama naik situ kan, katanya badainya emang ngeri Merbabu itu. Kita jalan waktu itu lanjutin perjalanan ke pos 4. Tower kelihatan di peta jarak cuman segini gitu. Oke, berangkat jalan deket ini ya, jalan temenku 2 di depan, aku di belakang sendiri. Oke, jalan. Aku di situ tuh ada 2 jam. Aku jalan kaki 15 menit, 30 menit. Aku ngeliat ke tower, jarak yang aku lihat dari bawah sampai situ tuh sama, nggak geser. Berarti kayak nggak sampai-sampai gitu? Iya, kayak tower tuh kayak nggak gerak gitu. Kok nyampe segitu tok gitu. Oke lah, aku jalan sambil nunduk, coba lah, nggak tak liatin towernya gitu kan. Sambil nunduk, tak liatin lagi. Sama. Ini siang. Kok gini ya? Tapi teman-teman juga ngerasa kayak seperti itu nggak? Teman-teman iya sih, yang ngerasa kok nggak sampai-sampai ya? gitu. Tower kelihatan, tapi kita nggak nyampe. Padahal kita udah jalan ngelangkah terus gitu loh. Ini terus ya sempat sih kayak ngobrol kan, lah ini jaraknya bener nggak sih gitu kan, keceplosan kayak gitu. Nah kan nggak tahu sih di yang nempatin itu ngartiinnya gimana. Nah itulah kita nggak nyampe di situ. Ada 2 jam kita jalan kaki baru kita ngeliat pos 4 di depan mata. Baru istirahat di situ. Baru istirahat di situ karena kondisi puncak itu udah mendung. Oke, ini jelas badai, gitu kan? Nggak mungkin ini kalau mau lanjutin perjalanan pun juga berat, badai gitu kan. 2 temanku tidur, giliran aku yang jaga pos 4. Tenda udah berdiri di sampingnya tower. Seingatku tuh di samping tower tuh ada tanah agak turun dikit gitu. Nah, kita diriin tenda tuh di situ. Situ tenda, okelah 2 orang nih tidur. Soalnya kan gantian kita jaga kan. Aku waktu itu mecahin kayu, mau bikin api unggun. Kita bermalam di sini nih, fix kita putusin kayak gitu. Puncak badai, nggak mungkin kita tembus gitu. Mutusin di situ, okelah aku pecahin kayu bakar. Sendiri. 2 temanku tidur di tenda. Sendiri. Tiba-tiba di belakangku ada suara orang jalan gitu ya. Terus aku tengok, wah ada temen ini, enak buat ngobrol kan. Aku tengok ke belakang, nggak ada. Suaranya benar-benar jelas. Sejelas orang napak kaki jalan tuh kayak kan tanah, ya kena tanah, kena pasir kerikil kan denger kan, ya kayak gitulah jalannya tuh. Dan itu bener srek gini. Berarti cuma 1 orang, seperti 1 orang atau banyak seperti rombongan gitu? Itu suaranya cuma sebentar sih, kayak bentar terus berhenti. Aku lupa aku langkah seperti 2 orang atau
ya kayak tim lah gitu. Tapi nggak banyak kok. Mungkin 2 atau 3 orang gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitulah, ada suara langkah kayak gitu. Cuman aku nggak bisa itu pastiin jumlahnya berapa. Aku mikirnya kan oke lah, aku ada temen nih di gunung sambil nunggu temanku yang tidur istirahat. Minimal bisa buat ngobrol lah, sharing-sharing kan biasanya kalau sama pendaki kan kayak gitu, berbagi ilmu kadang di atas tuh. Pas aku tengok nggak ada, belakang kosong. Aku nunggu lagi. Oke lah, tak lanjutin lagi, mecahin kayu aku. Suara itu datang lagi, pas di belakangku. Orang jalan juga. Dengar suara yang sama. Suara yang sama. Kalau nggak salah tuh langkahnya sekitar 3 atau 5 langkah tok. Aku tengok lagi. Gak ada. Nggak ada. Ini siapa gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Pasti mikir yang aneh-aneh. Kondisi siang sekitar jam 1 kalau nggak jam 2 itu. Aku masih ingat kayak segitu. Kan kalau kayak gitu-gitu kan mau diganggu kan nggak, ya bukan jamnya lah istilahnya. Nah, yang ketiga sama, aku pas mecahin itu lagi, Ada suara itu lagi. di belakang ada suara dan langkahnya tuh sama 3 kali ya. Dan yang ketiga aku nggak berani nengok. Aku takutnya apa? Aku nengok ternyata yang muncul bukan apa tim kita atau bukan orang lain gitu kan. Udahlah, aku masa bodoh tak lanjutin. Tak lanjutin mecahin kayu. Terus nggak berapa lama, sekitar 5 atau 10 menitan kalau nggak salah itu, udahlah temanku udah cukup nih istirahatnya. Bangunin gantian, aku mau berangkat tidur. Aku berangkat tidur, temanku berdua itu bikin kopi, mereka ngobrol gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang satu sendirian, mas-mas sendirian. Nah itu dia ya sempat ditanya sih dari mana gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah dia dari Semarang. Oh, sempat ngobrol juga di situ. Tapi aku nggak tahu orang itu datangnya kapan. Jadi pas aku kebangun itu orang itu udah ada di situ. Ngobrol sama temennya Mas Viko yang 2 tadi. Udah saling tanya gitu kan. Dan ternyata dia tuh sendiri. Nah kita sempat curiga kan, di gunung ada orang sendirian. Ngapain gitu. Tapi kalau dia dari perlengkapannya dia lengkap. Terus akhirnya kita ngobrol, ya udah gini aja lah. Akhirnya dia minta gabung, Mas kita gabung aja ndaki sama sampean gitu. Jadi berempat nih. Akhirnya kan berempat. Waktu itu kita nggak sempat nginep di situ. Kita nembus badai yang di puncak dengan kondisi angin kenceng, terus jalan itu cuman sekitar 2 meter atau jarak pandang tuh. Sekitar 2 meter, kondisi gelap banget. Oke lah, kita nekat ke atas. Oke lah, sampai puncak gitu kan, lancar itu. Berempat itu lancar kita. Sampai puncak, kok cepet gitu. Kok enak, nggak kayak sebelumnya. Oke, nyampe puncak, kita di puncak paling sekitar 1 jam lah. Kita udah 1 jam, kita dokumentasiin. Terus udah kita putusin turun sebelum sore, belum gelap kan. Kebetulan kondisi senter kita habis semua baterai. Lilin juga udah nggak ada, penerangan nggak ada itu. Nyampe puncak tuh jam 9 pagi kalau nggak salah. Kita turun jam 10. Aku yang di depan. Aku yang di depan. Tetap berempat ini ya? Kita tetap berempat ini. Jalan tuh enak, lancar banget. Kita turun tuh kok lancar gini. Kita ketemu pendaki masal yang hari Sabtu, Simpangan gitu kan. Kayak ngobrol gitu, Mas kita mau turun gitu. Ternyata aku turunnya ngambil yang jalur Watu Gubuk. Nah, naik dari Kopeng kan. Kopeng kan beda jalur. Aku turun lewat Watu Gubuk. Di peta kita lihat, lah ini kita salah jalur gitu. Watu Gubuk ini jalur pendakian sebelah. Jadi bukan yang kita laluin tadi gitu. Oke lah, kita mau naik lagi, kondisi logistik kita nggak cukup. Kita mau naik dari pos 3 Watu Gubuk ke pos 4 lagi, turun ke pos kita yang pasar Kergo atau apa itu,
nggak mungkin. Logistik kita kan nggak nyukupin lah kita mau naik lagi gitu. Oke, akhirnya kita nembus tengah hutan. Jadi antara Watu Gubuk sama pasar Kergo Pasar itu ada hutan. Kita motong lewat situ berempat. Kebetulan gara-gara aku yang salah jalur tadi, aku ditaruh di belakang akhirnya. Belakang sendiri kan. Taruh di belakang. Mereka bertiga itu udah duluan. Itu hutan itu kondisinya rapat banget kayak hutan itu udah masih liar tapi ada jalur kuno udah nggak pernah dilewatin. Jalur dulu kan. Mereka bertiga di depan, aku agak di belakang. Nah ini di belakang ini udahlah nyantai, tinggal turun doang kan gitu. Tiba-tiba nggak tahu sih insiden itu aku sempat kepleset di belakang. Nah anehnya dengan hutan yang kondisi kayak gitu, ada pohon kecil itu bekas kayak dipotong, cuman satu titik. Pas aku kepleset itu masuk di sini. Potongannya tuh di sini. Pas masuk di bawah ketiak sini, itu geser dikit, gak bisa pulang aku. Pas di sini posisinya. Tapi teman-teman tahu kan? Nggak tahu, kan aku belakang sendiri. Jadi mereka bertiga tuh udah duluan. Nggak manggil temennya yang 3 tadi? Nggak. Jadi bangun-bangun sendiri. Nggak sempat nggak sih, tahu. lebih ke nggak sempat, kalau apa ya istilahnya, kaget, sampai kaget. Ini gimana kok ada bekas potongan kayak gini di sini? Kan nggak mungkin ada orang ke situ. Ini gimana ceritanya gitu? Di yang lain tuh pohon tuh utuh, cuma satu itu. Dan itu pas aku jatuh di situ. Itu geser dikit, udah nih jantung ini kan. Akhirnya aku berusaha bangun, ya sempat diem sih berapa detik gitu, aku sempat kaget. Kalau aku bangun, aku nyusul mereka lari, aku akhirnya lari nyusul mereka, terus jadi turun tuh lancar banget, nggak ada kayak gimana kayak gitu. Nyampe base camp, oke, kita ngambil motor gini. Kita pulang berempat akhirnya. Berempat ya, yang orang satu itu dia tuh turun di terminal. Turun terminal, terus kita ngobrol kan, kok beda ya kita bertiga sama berempat gitu. Nah ternyata kita sempat mampir ke warung. Nah sempat di situ ngobrol-ngobrol, terus ternyata kayak ada dikasih tahu lah kalau di Merbabu itu katanya nggak boleh ganjil. Jadi antara perjalanan bertiga dengan berempat lebih itu mudah yang berempat itu. Dan ternyata waktu kita baca-baca itu kurang lebih 1 atau 2 bulan itu ada kejadian insiden kayak orang dimakan binatang buas, orang nyari sebelum kayu. Mas Viko sama teman-teman pendakian. Jadi pas itu di fotonya tuh, waktu itu fotonya dibikin hitam putih sih. Tuh sininya tuh perutnya udah robek, jeroannya udah nggak ada. Itu 1 atau 2 bulan sebelum aku mendaki ke situ, dan itu aku nggak tahu. Berarti itu nggak yang dimakan sama macan itu penduduk situ atau orang yang mendaki juga? Kita dapat informasinya sih waktu itu kurang lengkap sih, kita nanya juga, cuman ya yang kabarnya sih emang kayak gitu, bener adanya. Jadi orang nyari kayu di hutan, terus kok nggak pulang gitu kan. Ternyata pas dicari ini udah nggak ada, ini si perutnya udah keluar semua, udah nggak ada sisanya kayak gitu. Nah 2 bulan itu sebelum saya ndaki ternyata ada kabar kayak gitu, orang dimakan binatang buas, perutnya isi perutnya udah nggak ada semua, udah kayak sobek lah, udah bekas sobekan kayak gini. Nah di sini kita juga mikir sih, katanya kalau Merbabu itu naik ganjil kita bakalan dilengkapin, dijadiin genap. Nah jangan-jangan 1 orang itu adalah bagian dari yang 2 bulan yang lalu gitu loh. Bisa jadi karena dia sendirian di situ. Merinding.
Jadi ceritanya setelah udah pulang berempat tadi, baru apa taunya itu pas berhenti di warung tadi ya. Cerita-cerita. Kita sama-sama buka, kita sama-sama sharing. Kenapa toh kok aku dibangunin pas aku ketiduran? Kenapa toh kok kayak gini? Kenapa kayak gini? Pos 4 pun tak ceritain semua ke mereka gitu loh. Tapi teman-teman itu waktu cerita waktu ada pocong itu benar-benar lihat wujudnya nggak? Maksudnya benar-benar untuk posisinya atau gimana itu temen tahu? Tahu. Yang lihat itu? Tahu. Dia tuh tahu bener-bener waktu itu dia menggambarkan di situ kan, cerita. Di belakang kalian berdua itu sudah ada yang berdiri. Kita bertiga dilengkapin satu. Dari kita berangkat dilengkapin gitu. Kita kan kayak misalnya kayak aku ngelihat bayangan hitam gede gitu. Terus temanku ngelihat pocong juga di belakang kita pas. Itu Mas Viko itu yang waktu lihat orang yang besar hitam tadi itu teman-teman yang dua itu tahu nggak apa Mas Viko aja? Waktu ternyata cerita-cerita pas di warung itu. Itu yang lihat tahu juga cuman nggak? aku, mereka nggak tahu. Posisinya Mereka berarti nggak tahu. benar-benar besar banget kan? Di sebelah kiri jalur pendakian kurang lebih sekitar 5 meter dari jalur pendakian. Dan dia tuh berdiri di situ benar-benar gede banget, bukan ukuran manusia. Ukuran manusia segitu kayak nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Tapi kurang jelas sih wajahnya gimana kayak gitu, kurang jelas. Tapi postur bayangannya kelihatan. Kan cuma lihatnya kan dari samping gini pokoknya jelas, ya udah jalan lagi lah. Nah mungkin dari situ kesimpulan bisa tak ambil hikmahnya adalah yaitu tadi kita dilengkapin tapi bukan dari golongan kita. Kita terus diikutin atau gimana kita nggak tahu. Nah mitosnya kan emang kayak gitu, nggak boleh mendaki kondisi ganjil. Ternyata di sana kita taunya pas kita turun baru tahu ternyata. Setelah berempat kan turunnya juga lancar, nggak ada halangan. Kita baru tahunya di situ. Ternyata nggak dibolehin ganjil di sana. Oke, sudah ceritanya sudah sampai di situ ya, udah nggak ada lagi ya kejadian apa-apa, nggak ada ya? Nggak ada, udah situ. Oke teman-teman, kisah pengalaman hari ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Salam merinding.